Assalamualaikum, balik lagi dengan Otodetect dengan saya Al-Hafid dan ini adalah Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX 551QM. Mudah-mudahan nggak salah sebut nih, karena namanya cukup panjang. Kalau nggak salah sih sebenarnya laptop ini sudah dibahas sama channel-channel besar, tapi barangkali ada yang masih kurang yakin mau beli laptop ini atau enggak. Mudah-mudahan dengan nonton video dari Otodetect ya bisa tambah yakin dan memutuskan untuk membeli laptop ini. Karena sejujurnya nih, kalau untuk laptop seperti ini sebenarnya udah nggak perlu di-review juga udah pasti bagus itu hasilnya. Karena kalau di Asus itu seri gamingnya itu ada TUF sama ROG. Nah ini seri ROG-nya ya, jadi udah yang tertinggi lah. Dari prosesornya aja tuh udah kelihatan itu, karena ini menggunakan seri high performance. Lebih tepatnya sih menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800H dengan codename-nya Cezanne. CPU arsitekturnya Zen 3 ya, dengan fabrikasi 7 nanometer, 8 core, 16 thread. L3 cache-nya di 16 MB, kemudian TDP-nya 45 watt, base clock-nya di 3,2 GHz, dan maksimal boost clock-nya ada di 4,4 GHz. Kemudian untuk RAM-nya itu 16 GB DDR4 3200 MHz. Bawahnya udah dual channel ya. Namun sayangnya ini yang satu keping itu onboard. Jadi teman-teman hanya bisa upgrade itu satu keping aja yang SODIMM. Dan VGA-nya juga menggunakan seri yang full powernya. Nvidia GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 dengan arsitektur Ampere dan maksimal powernya di 130 watt. Kemudian masih ada integrated graphic radionya ya, jadi teman-teman tuh bisa mengatur apakah mau digunakan integrated graphicnya atau Nvidia GeForce-nya. SSD-nya menggunakan PCIe NVMe 1TB dengan kecepatan baca sampai dengan 3554 MB per second. Dan masih ada satu slot SSD lagi untuk teman-teman tambahkan. Tapi sebelum bahas performance-nya, mungkin kita bahas dari fisiknya ya, dari sisi luarnya. Jadi laptop ini menggunakan bahan dari aluminium. Jadi memang udah full aluminium ya. Jadi udah cukup bagus ya. Tapi masih ringan sih termasuknya, karena beratnya kalau salah sih cuma 2 kilo lebih sedikit. Tebelnya juga nggak terlalu tebel ya. Padahal ini menggunakan seri RTX yang full power dan prosesornya juga yang high performance. Nah, perbedaan dengan ROG yang sebelum-sebelumnya ya mungkin ya. Yang dulu itu. Nah, kalau dulu tuh ROG itu kan di sini menggunakan lampu ya. Kalau sekarang udah menggunakan lampu, jadi nggak nyala lagi. Tapi dia kayak kaca gitu ya. Jadi bagus sih, glossy gitu. Terus di sininya agak ada kayak dot gitu ya, kayak titik-titik gitu. Tapi sebenarnya ini teksturnya halus dan ini ada garis diagonalnya. Kemudian bagian belakang juga oke. Tampilannya gaming banget lah pokoknya. Dan kalau dibuka tuh ya, ini bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, ini ada layarnya 2 ya, dan sirkulasinya cukup bagus ini di sisi-sisi di samping sininya. Nah, terus kita coba bahas di konektivitas atau percolokannya ya. Untuk konektivitas sebelah kanan itu ada satu buah USB 3.2 Gen 2 Type-C, kemudian 2 buah USB 3.2 Gen 2 Type A ya. Kemudian untuk bagian belakang itu ada RJ45, ada USB 3.2 Gen 2 tipe A, dan satu buah HDMI 2.0. Kemudian untuk sebelah kiri itu ada micro SD card reader, tapi sayang ya seperti biasa yang kecil. Kemudian ada DC in dan satu buah audio combo jack. Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya 5.2. Untuk layarnya 15,6 inch Full HD 1080, panelnya IPS 100% sRGB dan Pantone validated. Nah, untuk bezel layarnya memang tipis ya, jadi ada yang dikorbankan yaitu webcam-nya nggak ada. Tapi dalam paket pembelian itu disertakan terpisah ya. Itu lebih bagus malah 1080p dan 60 fps. Kemudian ada layar kedua ya, merupakan ciri khas ROG Zephyrus ya. Dia terletak di atas keyboard. Namanya ScreenPad Plus. Touchscreen, displaynya 14,1 inch. Full HD 1920x550. Panelnya IPS 100% sRGB dan 400 nits tingkat kecerahannya. Nah, menariknya untuk ScreenPad Plus ini touchscreen ya, jadi bisa digunakan untuk menggambar, kemudian bisa digunakan untuk kontrol nih, misalkan lagi presentasi skripnya taruh di situ gitu bisa, atau misalkan untuk kontrol suhu laptopnya lagi main game bisa juga. Untuk streamer juga bisa, OBS-nya taruh di situ. Kemudian lagi ngetik ya, yang pekerjaan kantoran biasa, sambil dengerin musik dari Spotify, YouTube, ataupun sambil cek e-commerce juga bisa di situ. Dan yang pasti cocok banget buat konten kreator atau editor. Kemudian untuk touchpad-nya, ini posisinya dari sebelah kanan ya, memang agak beda ya. Kemudian ada tombol klik button-nya, dan touchpad ini bisa digunakan menjadi numpad.
Untuk ngerubahnya ada tombolnya ada di sebelah kiri atas. Untuk keyboardnya ini khas ROG ya, enak digunakan, empuk, bentuknya juga bagus. Paling ada sedikit perbedaan di kombinasi tombol fungsinya, tapi lama-lama nanti teman-teman juga menyesuaikan. Dan menariknya ini untuk warna RGB-nya itu sudah per key ya, jadi terpisah sendiri-sendiri. Dan bisa diatur menggunakan shortcut-nya di function Aura ya, ini ada di arrow ya, arrow kanan kiri. Selain aplikasi My Asus, laptop ini juga menyediakan aplikasi khusus namanya Armoury Crate. Saya nggak tahu ini aplikasinya khusus di ROG atau bukan ya, yang tahu silakan ketik di kolom komentar. Melalui aplikasi ini, teman-teman tuh bisa ngatur performance si laptop. Jadi mulai dari settingan defaultnya ya, atau Windows di sini, kemudian silent, kemudian performance, turbo, bahkan manual, itu bisa diatur performance si laptopnya. Pengaturan penggunaan GPU juga bisa diatur dari sini, kemudian untuk pengaturan aura sync-nya juga bisa dari sini, dan tentu saja pengaturan game visual. Misalkan teman-teman mau main games base FPS ya, jadi pilih FPS. Kemudian lagi mau nonton film ya, pilih cinema dan lain-lain. Jadi bisa disesuaikan sendiri pilihannya. Dan aplikasi Armoury Crate ini disediakan tombol khusus untuk mengaksesnya, yaitu berupa logo ROG, posisinya ada di atas touchpad. Hal menarik lainnya, laptop ini masih bisa di-upgrade ya, karena masih ada satu slot SSD kosong, dan RAM-nya ini masih bisa di-upgrade juga ya, meskipun hanya satu buah yang SODIMM. Untuk sistem pendinginnya, laptop ini menggunakan dua buah kipas, dan exhaust-nya itu ada 4 ya, ke belakang 2, dan satu kanan, satu kiri. Dan untuk sound-nya itu menggunakan Dolby Atmos-nya, jadi kenceng karena ada 4 buah speaker. Kemudian kita masuk ke pengujian atau benchmark ya. Seperti biasa kita menggunakan Cinebench R15, R20, R23, 3D Mark, Banner, dan lain-lainnya. Pokoknya selengkapnya kita lihat di layar. Oke, selanjutnya pengujian games. Ya, ini pasti dinantikan sama teman-teman. Sama, saya juga menantikan pengujian games ini. Dan ternyata memang dari pengujian games yang saya lakukan ya, games yang ada yang biasa saya mainkan itu begitu dibuka, defaultnya itu udah rata kanan ya. Dan saya nggak robah apapun, pokoknya begitu buka rata kanan saya mainkan dan seluruhnya lancar tanpa ada kendala. Ya masalah FPS tinggi rendahnya itu udah biasa ya. Jadi kalau menurut saya nih, kalau masalah main games itu sebenarnya FPS itu penting tapi nggak jadi nomor satu itu. Yang penting tuh kita bisa menyesuaikan settingannya supaya bisa kita mainkan dengan nyaman gitu, nggak patah-patah gitu ya. Nah, kebetulan ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, itu udah nggak perlu dites lagi sebenarnya. Games ini udah pasti enak semuanya ya. Kecuali teman-teman yang main games mungkin ngejar FPS itu ya itu ya seperti teman-teman ketahui lah, semakin tinggi harganya juga FPS-nya juga semakin tinggi gitu ya.
player standing. Get out of my way! Spike down B. One enemy remaining. A. Ha! You should have seen your faces! Game. There is an adage of the Italian game. Hits one! Oh, well defended. That had to be done. And the finish! He's off on them, and the shot! They've scored! And Atalanta go in front. An act of charity gratefully received. Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños! Meskipun ini Zephyrus seri terendahnya di antara Zephyrus Duo yang lain ya, tapi yang jelas sih kalau buat ukuran saya ini udah paling tinggi lah pencapaiannya kalau misalkan bisa dapat laptop ini itu. Apalagi prosesnya menggunakan seri high performance. Jadi udah Ryzen yang biasa aja udah kenceng itu ya. Jadi kesimpulannya laptop ini sih nggak ada yang bisa diperdebatkan lagi ya, selain dari fisik luarnya juga bagus ya, materialnya bagus, performance-nya udah nggak perlu diragukan lagi. Jadi kalau misalkan memang teman-teman punya budget 36 juta ke atas ya, terus memang pingin punya laptop untuk ngedit ya, untuk main games juga, ya ini layak untuk dipertimbangkan ya. Kalau misalkan saya punya budget segitu sih pasti saya beli itu. Dan kalau dibandingkan dengan yang lain, mending apa sih daripada ini? Silahkan ketik di kolom komentar. Yang jelas sih kalau saya punya budget segitu, pasti saya akan beli laptop ini. Karena udah pasti bagus. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi teman-teman dalam memilih laptop ya. Kemudian kalau ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi laptop ini ataupun ada kekurangan, silakan ketik di kolom komentar, kasih masukan ya, biar ada perbaikan ke depannya. Kemudian jangan lupa like, kemudian subscribe ya, dan ajakin teman-temannya dong buat subscribe channel ini supaya makin berkembang. Oke, segitu dulu. Sehat selalu buat teman-teman. Assalamualaikum.